Acara pernikahan itu berlangsung dengan sangat meriah, banyak tangis bahagia dengan ungkapan haru saat Ken menyerahkan secara langsung putri bungsunya pada sang menantu, Chaka. Setelah sesi sambutan telah selesai, pembawa acara mempersilahkan para tamu undangan untuk menikmati hidangan. Sementara beberapa penyanyi naik ke atas panggung untuk memberi hiburan. Sementara di atas pelaminan sepasang pengantin itu melakukan pemotretan, para keluarga silih berganti untuk ikut serta dalam pembindikan gambar tersebut. Bahkan tak sedikit kado pernikahan yang Elle terima, mulai dari kotak kecil sampai yang besar. "Wow, aku seperti sedang ulang tahun," ucap Elle saat menaruh kado di sisi tubuhnya. Dan di sana ada kado dari ZL juga, berupa boneka ular kesayangannya. Wanita cantik itu menatap Chaka yang tak banyak tersenyum. Elle menarik lengan Chaka dan memeluknya erat. "Kamu senang tidak, Kak? Mendapatkan kado sebanyak ini?" tanyanya dengan senyum tipis yang selalu tersemat. Chaka menggeleng, membuat Elle mengerucutkan bibirnya, merasa sedikit kecewa. Tangan Chaka terangkat, lalu membenahi rambut Elle yang sedikit menutup mata. "Aku tidak suka semua kado ini. Karena kado terindahku sudah ada di depan mata." Mendengar itu, Elle mengangkat wajahnya, kembali menatap sang suami yang sudah tersenyum kecil. Membuatnya ikut tersenyum pula. "Ah, ternyata Chaka bisa menggombal juga." Chaka sedikit menarik tengkuk Elle, lalu melabuhkan kecupan dalam dikening sempit itu. Tanda bahwa dia sangat bahagia memiliki istri seperti Elle. Wanita yang tidak pernah dia bayangkan, akan menjadi miliknya seutuhnya. "Tahan, tahan," teriak sang fotografer, meminta agar Chaka tidak langsung melepaskan ciumannya. Karena sang fotografer ingin mengambil momen manis tersebut. Chaka bertahan pada posisinya, sementara Elle terus tersenyum sumringah. Hingga beberapa saat kemudian, perlahan Chaka menarik diri, sepasang pengantin itu saling pandang dan tersenyum bahagia. Takdir baik membawa mereka bersama, meski harus didahului oleh drama. "Aku mencintaimu, Kak," ungkap Elle berbinar-binar. "Aku mencintaimu, Elle," balas Chaka. Elle hendak memeluk tubuh suaminya. Akan tetapi Choco dan De malah naik ke atas pelaminan, memisahkan Elle dan Chaka dengan Bi yang memposisikan dirinya berada di tengah. "Eits, kalian ini benar-benar tidak berperasaan. Ada kami dan tamu undangan yang ingin mengucapkan selamat, kalian malah terus mengumbar kemesraan," cetus pria yang belum laku itu. Sebab sibuk bekerja, dia sampai lupa mengenal cinta. "Iya, lagi pula kamu itu adik kami Elle. Hormat sedikit dong pada kakak-kakakmu ini," timpal Choco yang semakin menarik Elle menjauh dari Chaka. Elle mengulurkan tangannya ke arah Chaka, agar pria itu menggapainya, tetapi De langsung menggenggam tangan sang adik. "Sabar, masih banyak orang. Waktu kalian berdua itu nanti malam. Sekarang Elle masih milik kami. Ingat itu, Cha," ujar pria berjambang lebat itu memperingati adik iparnya. Kening Chaka mengernyit, sementara Elle sudah mencebik. Bi menepuk salah satu bahu Chaka, dia menyipit dengan tatapan membunuh. "Ingat, Cha. Kalau kamu sampai berani sakiti dia, ada Dedi dan kami semua yang akan menghajarmu." Choco dan De mengangguk setuju, sementara Chaka sudah ketar-ketir dengan ludah yang terasa berat. Dia tahu bukan hanya Ken yang akan memberinya pelajaran saat ia menyakiti Elle, tetapi para pria gila ini, termasuk atasannya akan ikut menghajarnya pula. "Betul, Cha. Kamu akan tahu konsekuensinya. Kami akan menyunat cacingmu dengan gunting milik De, iya, kan, De?" Choco ikut-ikutan mengancam dengan meminta dukungan dari sang dokter yang biasa membedah perut seseorang. "Bila perlu sampai habis, supaya kamu tidak memiliki masa depan lagi," timpal De dengan tatapan mata bengis.
Kali ini dia hanya bisa ikut-ikutan gila seperti saudara kembarnya. Sebab kalau sudah bersama, wajah dan sifat mereka tidak akan jauh berbeda. Sama-sama gila seperti leluhurnya. Terutama para pembaca, yang hobinya main uler-uleran dengan Ken dan Zoya. Ish, kalian ini sedang apa sih? Kenapa suamiku diancam-ancam seperti? Diam. Kompak B, Choco dan De, menghentikan L yang sebentar lagi akan nyerocos kemana-mana. L langsung mengatupkan bibirnya, sementara ketiga pria jomblo itu saling memberi kode, melalui sorot mata mereka. Hei, kalian mau apa? Tanya L dengan tatapan curiga. Dia sedikit berjalan mundur, Chaka ingin mendekat ke arah L, tetapi dia tahan oleh B. Dan detik berikutnya, tubuh L melayang di udara, wanita cantik itu membulatkan mata karena merasa sangat terkejut, sementara ketiga kakaknya kompak menghadap kamera dengan memegangi tubuhnya. Mereka berteriak, "Peace!" Lalu sang fotografer mengambil gambar beberapa kali, Chaka yang tak paham hanya bisa menatap tak percaya. Dan pria itu semakin tak habis pikir, saat B, Choco dan De saling berebut bunga ya ada di tangan istrinya. "Punyaku!" teriak B seraya mendorong kedua saudaranya. "Haish, ini punyaku B, aku dulu yang ambil. Kamu harus mengalah dong." Choco mencoba meraihnya, tetapi segera ditepis oleh B. Tak tinggal diam, De ikut menyerang dengan memegangi tubuh B dari belakang. "Biasakan adil. Jangan mau menang sendiri." Cetusnya, Choco mengambil kesempatan. Dia bekerja sama dengan De untuk melumpuhkan B. Di atas pelaminan sana begitu heboh, karena aksi rebutan tersebut. Hingga semua tamu undangan hanya bisa tercengang, lain halnya bagi reader uler-uleran, mereka malah mengambil kesempatan dengan saling bekerja sama untuk mengumpulkan rendang. Sikat, mumpung ada hajatan. Rasa lelah di tubuh mereka terbayar sudah dengan tawa semua orang. Tepat pukul 10 malam acara tersebut selesai dan para tamu undangan silih berganti meninggalkan mansion keluarga Tan untuk pulang. Zoya langsung memberi ultimatum bagi ketiga putranya agar tidak membuat ulah. Alhasil, ketiga pria tampan dengan status Jones, alias jomblo ngenes, itu mengangguk patuh pada petuah ibunya. Mereka semua langsung masuk ke kamar masing-masing, sementara ZL merengek ingin ikut dengan Zoya. Karena selama tinggal di mansion, bocah tampan itu sangat dimanja oleh nenek cantiknya. Jenny mencoba membujuk pria kecil itu, tetapi ZL tetap kukuh pada pendiriannya. "Tidak mau, Mommy. ZL mau sama Grandma," tolak ZL sambil memeluk leher Zoya dengan erat. Jenny menghela nafas panjang, takut merepotkan ibu mertuanya itu, sebab Zoya terlihat kelelahan. "Biar saja, Jen. Malam ini biar ZL tidur di kamar Mommy," ucap Zoya sambil mengelus rambut ZL. Keputusan yang membuat Anek tersenyum lebar, sementara Ken sudah menatap sebal. "Tapi, Mom, aku takut Mommy kelelahan." Jenny belum menyerah, masih ingin membawa ZL bersamanya. Melihat itu, Anek memutar bola matanya, dia sudah seperti tengah berperang batin dengan sang ayah. Anek meraih tangan Jenny, hingga wanita itu mengangkat wajah dengan alis yang saling menaut. "Sayang, ada Daddy, kamu tenang saja. Dia pasti akan ikut menjaga ZL. Lagi pula ZL sudah besar, dia tidak akan terbangun tengah malam," ujar Anek mencoba meluluhkan sang istri, agar dapat melepaskan ZL bersama dengan kedua orang tuanya. "Kan lumayan, malam ini mereka bisa makan semangka sambil yiha-yiha." "Iya, Jen. Tapi, Baby." Ken ikut angkat bicara, tetapi segera mendapat pelototan dari Zoya. Pria parubaya itu akhirnya bungkam, sementara ZL kembali mengangkat kepalanya untuk menatap semua orang. "Mommy," panggil ZL,
Jenny langsung tersenyum sumringah dan mengulurkan kedua tangannya. Namun, Ziel malah menggeleng, tanda ia tak mau ikut bersama dengan ibunya. "Ada apa, Boy?" tanya Anek sambil mengusap puncak kepala Ziel. Ziel menatap Zoya sebentar, wanita yang masih terlihat sangat cantik dengan polesan make up tipis itu tersenyum. Lalu pria kecil itu kembali menatap ke arah kedua orang tuanya. Apakah seseorang yang saling menyukai bisa menikah? Seperti Auntie Barbie dan Unclecha? Jenny dan Anek saling pandang. Tak mengerti maksud tujuan Ziel bertanya seperti itu. Apalagi semua itu adalah urusan orang dewasa, tentang rasa suka dan menikah. Namun, karena ingin mencari maksud dari pertanyaan Ziel, Jenny tersenyum lalu mengangguk. "Tentu saja. Apa mereka akan hidup bersama selamanya?" Jenny kembali mengangguk, sementara Ziel langsung tersenyum sumringah. Dia kembali menatap Zoya yang sedari terus memandanginya. "Grandma, apa kamu menyukai Ziel?" Mendengar itu, Zoya memutar-mutar bola matanya. Dia mengangguk dengan sedikit ragu. Benar-benar tak paham dengan arah pembicaraan bocah tampan itu. "Of course." Ziel bergerak kegirangan, bahkan tanpa aba-aba dia mencium pipi Zoya. "Kalau begitu kita menikah saja. Supaya kita bisa tidur bersama." Tak hanya Zoya yang membulatkan kedua matanya, tetapi Ken juga langsung mendelik lengkap dengan mulut menganga. Hei, lalu nasibku bagaimana?" Sebuah kalimat protes yang membuat semua orang tertawa membahana. Sementara di kamar pengantin, Elle sudah membersihkan tubuhnya terlebih dahulu, sebab sebelum pesta benar-benar selesai, Chaka masih meladeni para tamu. Wanita itu menggosok rambutnya yang basah menggunakan handuk kecil, sedangkan tubuhnya dililit oleh kimono berwarna putih. Elle tersenyum saat Chaka masuk, pria itu mendadak menghentikan langkah melihat istrinya yang sudah segar bugar dengan rambutnya yang basah. Pria itu terus menelisik penampilan istrinya, di mana kaki jenjang Elle terekspos bebas sampai ke paha. Pandangan mata Chaka semakin naik, hingga berpusat pada dua belahan dunia yang tegak menantang dirinya. Indah. Satu kata yang tepat untuk menggambarkan lekuk tubuh istrinya. Namun, Chaka segera tersadar saat Elle menepuk salah satu bahunya. Wanita bak Barbie hidup itu tersenyum lalu dengan berani mencium bibirnya sekilas. "Kakak mandi dulu saja, abis ini aku akan kasih kakak hadiah," ujar Elle yang membuat Chaka meneguk ludahnya. Tiba-tiba ada yang berdesir dalam tubuhnya. Darah pria itu memanas nyaris naik ke puncak kepala. Chaka hendak mengangguk, tetapi Elle kembali menggodanya dengan bisikan yang mendayu. "Ini adalah hadiah sesungguhnya. Aku akan menyiapkan semuanya." Glek. Pria mana yang akan menolak tawaran menggiurkan dari istrinya? Di dalam kamar mandi, Chaka merasa serba salah. Karena sedari tadi otak pria itu sudah terkontaminasi oleh hadiah yang Elle janjikan. Dia diambang dua pilihan, antara bergerak cepat atau tetap santai. Kalau dia mandi dengan terburu-buru pasti Elle akan menganggapnya tidak sabaran, tetapi kalau tidak, dia bisa mati penasaran. "Hah, hadiah apa yang sebenarnya wanita itu siapkan?" Chaka menyugar rambutnya yang basah ke belakang. Dia berusaha untuk tetap tenang meski pusat tubuhnya tak bisa untuk diajak kompromi. Masa belum apa-apa sudah mau berdiri? Bisa ditertawakan oleh Elle kalau ceritanya begini. Air dingin itu terus jatuh, sedikit meredam hasrat yang sedang membuncang hebat. Andai Chaka tak dapat menahan dirinya, mungkin dia akan menerjang Elle saat itu juga. Pria bermata perak itu tersenyum tipis. Saat menyelesaikan busa terakhir berhasil dia bersihkan. Chaka menyambar handuk dan melilitkannya di pinggang. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi, sebab Elle juga sudah melihat semuanya.
Dia keluar dengan kaki kanan yang melangkah lebih dulu. Caka sedikit menggosok kepalanya dengan tangan, hingga pandangan matanya tertuju ke arah ranjang. Dek! Seperkian detik jantung Caka berhenti memompa, saat melihat Elle yang berdandan untuk menyenangkan dirinya. Wanita itu terlihat mempesona dengan gaun tidur berwarna merah menyala. Bahu wanita itu terbuka, seolah memberi izin, agar Caka menggigitnya di sana. Sementara di kepala wanita itu bertengger bando kelinci, memberikan kesan imut tetapi menggoda. Elle melambai kecil dan meminta Caka untuk mendekat. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Caka patuh dan melangkah ke arah ranjang, di mana istrinya berada. Kamu mau tahu apa yang terjadi setelah ini? Tak mau banyak berpikir, akhirnya Elle mengangguk lagi. Caka menegakkan tubuhnya. Dia menatap Elle yang menatapnya pula. Setelah ini, Elle menunggu Caka melanjutkan perkataannya. Setelah ini, kamu tidak akan selamat lagi.